Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan bilangan dan jarak bilangan, dimana ini adalah materi untuk semester pertama untuk kelas 8 SMP MTS. Jadi sebenarnya di sini tuh namanya harusnya pola bilangan, barisan bilangan dan deret bilangan. Jadi kita lihat kita konsepnya sini bahwa pada barisan dan deret bilangan ini kita akan mempelajari tentang yang pertama pola bilangan, kemudian barisan bilangan dan deret bilangan. Dimana untuk barisan bilangan dan deret bilangan ada jenis-jenisnya, jenisnya itu ada masing-masing dua, yaitu barisan bilangan aritmatika dan geometri. Kemudian begitu pun dengan deret, ada jenisnya itu deret bilangan aritmatika dan geometri. Maka dari sini kita akan mempelajari tentang sifatnya dan rumusnya. Oke. Misalnya apa itu pola sih? Jadi misalnya saya kasihkan bilangan ganjil, bilangan asli ganjil, itu dari 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ini adalah pola bilangan ganjil karena dia ada aturan tertentu, yaitu aturan yang mengikatnya, yaitu aturannya harusnya bilangan ganjil. Kemudian selisih antara satu bilangan ke bilangan lain itu pasti selisihnya 2. Dari 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2 juga, 5 ke 7 pun ditambah 2, dan seterusnya. Ini untuk pola bilangan. Kalau pola bilangan genap, bilangan asli genap itu adalah bilangan genap mulai dari 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Sama seperti bilangan ganjil tadi. Ada aturan-aturannya, yaitu aturannya harusnya bilangan genap. Andai kan misalnya di sini misalnya 2, 4, 6, 8, 9, 10. Ini bukan sebuah pola. Kenapa? Karena di sini adalah polanya genap, 10 pun genap. Tiba-tiba ada 9 ganjil. Maka ini bukan sebuah pola. Bisa juga dilihat yang itu cara pertama untuk menganalisis sebuah bilangan itu pola atau bukan. Yang kedua, bahwa kalian lihat selisihnya 2 ke 4 selisihnya itu 2, 4 ke 6 juga 2, 6 ke 8 juga 2, tiba-tiba 8 ke 9 1. Seharusnya dia harus tetap ya 2, 2, 2, 2 dan seterusnya begitu. Maka ini juga maka bilangan 2, 4, 6, 9, 6, 8, 9, 10 ini bukan sebuah pola yang benar. Oke. Apa itu pola bilangan? Pola adalah sebuah susunan yang mempunyai bentuk yang teratur dari bentuk yang satu ke bentuk yang berikutnya tadi. Jadi ini dia bentuknya yang teratur, ini 1, 3, 5, 7, 9 bentuknya teratur dari satu bentuk ke bentuk berikutnya. Tapi kalau yang ini dia tidak teratur, karena ini tiba-tiba ini adalah pola genap, tiba-tiba ada angka ganjil gitu maksudnya. Setelah mengetahui pola, kita mesti tahu apa itu bilangan sih. Kita sudah sering dengar tentang bilangan, maka bilangan itu adalah sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjukkan kuantitas yang meliputi banyak, sedikit, dan ukuran suatu objek. Jadi bilangan itu misalnya itu kita menyatakan sesuatu itu dengan suatu objek, nilai dari suatu objek itu dengan biasanya kita tunjukkan dengan suatu tanda atau lambang. Kemudian kita sebut dengan angka. Oke. Nah, jadi ini kalian bisa lihat diagram tentang bahan bilangan. Jadi untuk tingkat SMP itu kalian hanya belajar dari sini, mulai dari bilangan bulat ke bawah. Hanya ini saja yang dibahas di SMP. Sisanya untuk
bilangan rasional irasional akan dibahas di SMA, misalnya itu di tingkat universitas. Oke. Beberapa himpunan bilangan bilangan asli tersebut antara lain misalnya ini untuk himpunan bilangan ganjil. Jadi kalian pasti di kelas 7 sudah belajar tentang himpunan dan cara penulisan himpunannya ini. Untuk bilangan ganjil dari 1, 3, 5, 7, 9 seterusnya. Untuk bilangan genap, himpunan bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Untuk bilangan kuadrat juga dan prima. Oke, kita akan membahas tentang pola bilangan ganjil dan bilangan genap. Pertama kita bilangan ganjil dulu. Seperti tadi bilangan ganjil ya mulai dari 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 dan seterusnya. Oke, itu untuk bilangan ganjil. Misalnya gini, kalau ada pertanyaan berapakah penjumlahan dua bilangan asli ganjil yang pertama, berapa berapakah penjumlahan dua bilangan asli ganjil yang pertama, maka ya sudah kita lihat dua bilangan asli ganjil yang pertama berapa, itu 1 dan 3, berarti kita jumlahkan 4. Oke. Kalau ditanya 3 bilangan ganjil yang pertama, penjumlahan dari 3 bilangan ganjil yang pertama ya sudah 1 tambah 3 tambah 5 9. Kalau ditanya 4 bilangan penjumlahan 4 bilangan ganjil asli pertama ya sudah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 16 dan seterusnya. Ternyata untuk penjumlahan bilangan asli ganjil yang pertama ini ada polanya. Kalau kalian lihat, misalnya untuk 2 bilangan asli ganjil pertama hasilnya 4, ya sudah, misalnya kita andaikan untuk permintaan soal untuk n bilangan asli ganjil yang pertama, misalnya n itu adalah berapa penjumlahan berapa bilangan ini ini adalah menunjukkan banyaknya bilangan. Jadi misalnya untuk yang ini, contoh pertama kita anggap bahwa ada 2 banyak bilangan, ada 2. Kemudian mau dicari berapakah penjumlahan dari 2 bilangan asli ganjil yang pertama. Jawabannya adalah 1 tambah 3 4. Ternyata 4 ini adalah hasil dari 2 dipangkatkan 2. Kalau 3 bilangan ganjil pertama hasilnya 9, itu 3 pangkat 2. Kalau 4 bilangan ganjil asli yang pertama hasilnya 16, itu 4 pangkat 2. Artinya apa? Misal kalau untuk ganjil ini hanya berlaku untuk ganjil, genap tidak. Untuk mencari hasil dari penjumlahan bilangan ganjil yang pertama itu dapat kita carikan dengan misalnya kita ketahui n-nya berapa bilangan yang dicari ini, maka kita bisa carikan dengan n pangkat 2, bilangan itu dipangkatkan 2. Misalnya ini kita mau cari 4 bilangan ganjil pertama, ya sudah 4 pangkat 2 16 gitu. Coba kita kalau gitu untuk berapa sih jumlah dari 5 bilangan ganjil pertama, ya sudah 5, kan 5 berarti 5 pangkat 2 25. Ya kalau tidak, ini kita hitung lagi untuk 5 ya, untuk sampai sini
hanya untuk 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5 bilangan ganjil pertama ya. 1 tambah 3 4, 4 tambah 5 9, 9 tambah 5 16, 16 tambah 9 25. Oke. Kalau 6 ya 6 pangkat 2 36. Bagaimana kalau 7 bilangan ganjil pertama ya 7 pangkat 2 49 dan seterusnya. Ini untuk pola bilangan ganjil, hanya berlaku untuk bilangan ganjil ya. Nah ini seperti ini ya. Bisa untuk dua bilangan ganjil asli pertama kita bisa tuliskan 1 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 2 dan seterusnya. Nah ini dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah dari n bilangan asli ganjil yang pertama adalah 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah n bilangan itu sama dengan n pangkat 2. Oke. Untuk bilangan genap bilangan genap misalnya 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. Oke, misalnya kita mau cari dua penjumlahan sama seperti yang contoh ini, berapakah penjumlahan dua bilangan asli genap yang pertama? Ya sudah, kalau ditanya dua bilangan asli ya sudah 2 tambah 4, karena ini kan saat bilangan pertama bilangan kedua 6. Kalau 3 bilangan asli ya sudah 2 tambah 4 tambah 6, 2 tambah 4 tambah 6 12. Kalau 4 ya 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 20 dan seterusnya. Oke, jadi ini juga membentuk sebuah pola, walaupun tidak seperti yang tadi ya. Kalau ganjil tadi kan ya sudah, kalau diketahui n berapa ya berarti langsung saja n kuadrat n pangkat 2. Tapi kalau genap tidak begitu. Genap kalau kita tahu n nya berapa, maka polanya yaitu kita lihat ini. Misalnya kita punya n bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan sebanyak n bilangan. Maka untuk mencari pola bilangan genap itu dapat disimpulkan dengan dirumuskan dengan n untuk genap ya, untuk genap. Kalau tadi ganjil kan n kuadrat, ini untuk ganjil. Kalau untuk genap maka n dikalikan n tambah 1. Ini untuk genap. Coba kita coba yang ini untuk dua bilangan pertama ya, sama dengan 6. Itu 2 tambah 4 6. Kan karena n nya 2, kita mencari untuk penjumlahan dua bilangan n 2, maka kita masukkan rumus ini, n dikali n tambah 1. Kita ganti n nya dengan 2 dikalikan 2 tambah 1 sama dengan 2 dikalikan 2 tambah 1 3. 2 kali 3 6. Oke. Misalnya untuk 4, n nya 4, n sama dengan 4, maka kita bisa kerjakan itu n kali n tambah 1. Jadi 4 dikalikan 4 tambah 1, 4 dikalikan 4 tambah 1 yaitu 5, 4 kali 5 20. Ingat ya, untuk notasi kurung dalam matematika ini adalah juga kali. Notasi kurung, notasi perkalian juga, notasi titik juga artinya perkalian. Bagaimana kalau yang ini, yang misalnya untuk berapakah hasil penjumlahan 10 bilangan genap bilangan asli genap pertama.
Oke, karena n nya 10 penyelesaian. Karena n nya 10, maka langsung saja kita menggunakan rumus tadi, n dikali n tambah 1. Kita masukkan 10 dikalikan 10 ditambah 1 sama dengan 10 dikalikan 11. 10 dikali 11 110. Ini hasilnya. Oke, untuk contoh nomor 1 nya sama, menggunakan untuk n nya 8, kita gunakan rumusnya, hasilnya 72. Untuk nomor 2 nanti baru kita bahas kemudian. Oke, untuk latihan, coba kalian kerjakan yang pertama. Berapakah hasil penjumlahan 25 bilangan ganjil pertama. Kemudian yang kedua, berapakah hasil penjumlahan 25 bilangan genap pertama. Menggunakan rumus yang tadi. Oke.